Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini ketemu di hari Selasa 8 Juli 2025. Seperti biasa kita kembali akan memetakan untuk satu hari ke depan dari berbagai dimensinya. Khusus untuk di awal kita monitor dan akan mereview dulu di XAU USD satu hari kemarin, kemudian baru nanti kita akan coba untuk memetakan satu hari ke depan. Baik, sebelum kita lanjut untuk memetakan dan mereview, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya. Kita akan memulai dulu dari analisis yang kemarin ya, atau kita review. Satu hari kemarin kita perkirakan emas ini akan bergerak turun dengan simulasinya. Jika dia naik tidak melewati area resisten di 3324, maka berpeluang akan kembali bergerak turun. Di posisi bawah kita juga menguji di area highlight warna coklat di sana sebagai area support yang terdekat atau support yang krusialnya. Ditutup di bawah lebih rendah di 3303, maka berpeluang kembali akan turun. Sebaliknya, berada di area warna coklat ini berada di supportnya, jika tidak mampu dia menembus lebih kuat atau signifikan, maka akan kembali bergerak naik. Nah, simulasi ini tentu dengan pertimbangan jika terpenuhi ya, ternyata naiknya tidak sampai bergerak naik, kemudian justru bergerak turun, hanya saja terbentur berada di supportnya atau di area retracementnya, kemudian bergerak naik. Karena potensi akan lebih condong turun, maka kita menempatkan peluang atau posisi sell di 3315.71 di sana ya. Targetnya berada di wilayah warna coklat di sini ya. Nah, kebetulan ini juga satu nada, artinya bisa tercapai dengan baik di target yang pertama, namun setelahnya tidak ada lanjutan, tidak ada momentum bearish yang lebih signifikan, sehingga yang muncul adalah momentum bullish. Nah, dari situlah kita bisa menempatkan kembali untuk posisi baru kita sesuai dengan trigger yang muncul. Posisi yang di atas karena tidak terpenuhi, maka kita bisa menyesuaikan ya. Kemudian untuk di area jenuh di bawah kita kemarin diperkirakan 3265 dan di atas 3373 ya, hanya berada di wilayah konsolidasi saja, tidak ada yang signifikan ya. Kemudian untuk Bitcoin kemarin kita juga membuat satu mappingnya, pergerakan kita perkirakan juga akan bergerak turun hingga berada di wilayah warna coklat di sana. Kemudian karena pergerakan di awal itu sampai di warna merah, jadi kita perkirakan simulasikan posisi yang pertama karena turun, mungkin kita akan menempatkan posisi buy pantulan ketika dia mendekati di sini dan ada konfirmasi ya, kita bisa menempatkan posisi bullishnya kalau sampai di wilayah ini ternyata tidak ada break atau ada konfirmasi warna hijau. Kemudian kalau ternyata ini dilewati ya, maka kita bisa menempatkan selnya di 108.492.54 di sana ya. Kemudian yang alternatif berikutnya kita menempatkan posisi buy jika tidak ada lanjut turun yang di awal, karena dia tidak turun kita menempatkan posisi buy di 109.018.80 ya, dan ternyata memang sampai pada target buy di atas 109.665. Kemudian setelahnya tentunya kita melihat lagi bagaimana petunjuk selanjutnya dari candle yang terbaru. Kalau ada petunjuk lebih lanjut dan tidak ada konfirmasi naik atau justru sebaliknya, maka tentu kita bisa menempatkan posisi sell lagi berada di titik yang sama 109.018 poin sekian. Nah, targetnya di sini, target itu berada di posisi yang kita garis atau di retrace di atas. Demikian juga ketika dia nanti break ya, ketika break kita bisa menempatkan sampai di wilayah uji bearish. Di sini kita taruh di wilayah uji bearish.
Jika melewati maka akan tentu berlanjut turun. Nah, sampai pagi ternyata hanya turun juga tapi kembali lagi. Dengan demikian tetap saja kita dapat peluang banyak ya, dari buy dapat, dari sell juga, dua-duanya kita dapat potensi maksimumnya. Baik, itu saja untuk reviewnya. Yang lain silakan dilihat sendiri ya. Kemudian untuk mapping fundamental silakan juga dibaca ya. Kita sudah mengumpulkan, meringkas dan melakukan riset yang cukup mendalam dari pagi sehingga bisa diuji ke depannya dengan tingkat probabilitasnya. Baik, kita akan memetakan lagi untuk satu hari ke depan. Ini sementara rangka dulu, kita belum analisiskan lebih lanjut. Kita akan jelaskan dulu dari sisi fundamentalnya ya. Dari sisi fundamental saya sudah buat rangkumannya untuk hari ini di hari Selasa 8 Juli 2028 dari sisi analisis fundamental. Yang pertama kita lihat dari sisi kondisi ekonomi global ya. Ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, kekhawatiran resesi teknikal di kawasan Eropa dan Jepang memberikan dorongan yang cukup kuat pada aset safe haven ya, emas dalam hal ini tentunya. Yang berikutnya kondisi geopolitik perang Ukraina Rusia, kemudian tensi China Taiwan, Iran dan Israel tentu masih menjadi latar belakang penguatan XAU USD. Dari data ekonomi penting, yang pertama kita mesti berhati-hati ya, besok ada rilis data inflasi. Ya, sangat krusial tentunya, bisa menentukan ekspektasi suku bunga ke depan. Hari ini pasar menanti rilis NFIB Small Business Index dan pidato dari beberapa pejabat Fed. Dari The Fed dan suku bunga sendiri ya, ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed pada September mendatang ini berpeluang meningkat, mendorong daya tarik emas ya, sebagai imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang menurun. Yield US Treasury 10 tahun terakhir yang turun tipis di angka 4,08% ini tentu bisa mendukung dan memperkuat posisi emas. Indeks dolar sedikit melemah di kisaran sekian, membuka peluang penguatan emas juga ya. Catatan penting untuk perlu diperhatikan juga ya, komentar Jerome Powell pada dini hari nanti ya, hari Rabu ya, akan menjadi kunci arah dari pasar pada minggu ini ya. Ketegangan geopolitik Timur Tengah yang masih bergejolak, tentu pasar masih waspada terhadap eskalasi yang mungkin saja bisa terjadi sewaktu-waktu. Permintaan emas digital mulai mempengaruhi pelaku pasar secara spekulatif di pasar derivatif. Nah, sekarang kita ke analisis teknikalnya. Secara teknikalnya dari RSI 14 ini bernilai 58, artinya masih netral, cenderung bullish. Moving average, convergent divergennya masih positif sehingga memperkuat posisi bullish, termasuk moving average di 50 dan 200-nya. Sementara Bollinger Band-nya masih cukup sempit ya, harga masih mendekati di atas ya, potensi break kecil masih bisa terjadi ke atas nantinya. Dari dimensi sentimen dan spekulatif, commitment of traders atau COT reports ya, posisi long investor institusi masih meningkat ya, sehingga permintaan juga nanti akan semakin meningkat. Secara fisik emas masih stabil di Asia, terutama di India dan China. Kemudian dari petunjuk yang ada ini ya, dari penjelasan yang ada, kita coba untuk buat skenario ya, skenario sederhananya.
Kita bagi menjadi tiga. Yang pertama dari tingkat probabilitas yang pertama adalah 65%, kemudian 25% dan 10%. Skenario ini tentu berdasarkan cara baca kita dari berbagai dimensinya, termasuk dari berbagai indikator ya. Harga pertama, skenario pertama, harga menembus di 3345. Jika menembus di 3345 akan lanjut ke 3363 sampai dengan 3387. Nanti kita akan lihat secara teknikalnya ya. Pemicunya adalah pelemahan US dollar lebih lanjut, kemudian sentimen dovish dari pejabat Fed ya. Itu yang pertama. Skenario kedua, ini masih akan datar, masih konsolidasi ya, dengan probabilitas 20%, harga akan bertahan di kisaran 3315 hingga 3301 sambil menunggu data inflasi Amerika Serikat. Skenario ketiga terkecil adalah turun atau koreksi teknikal, dipengaruhi oleh indeks dolar yang berpeluang rebound dan yield to US Treasury naik. Harga bisa diuji nanti di area support 3.300. Secara teknikal kita akan bahas lebih lanjut. Kita kembali ke chartnya, kita lihat untuk simulasinya yang tadi saya bacakan berdasarkan pengamatan langsung, kemudian dari berbagai indikator kita lihat dari berbagai sisi ya, kita juga membaca dan menghubungkannya sehingga ketemulah potensi pergerakan seperti ini ya, turun kemudian setelah kemarin sempat konsolidasi ya, dari turun kembali dinaikkan. Nah hari ini kemungkinan masih akan terkoreksi kecil kemudian masih akan bergerak naik. Dengan simulasinya kalau turun kita uji di area 3315 dan 6.564 tadi sudah kita sebutkan sampai dengan 3301. Kemudian jika break di resisten atau crucial resistennya 3345 maka berlanjut ke 3363 bahkan bisa 3387 yang tadi kita sudah jelaskan lebih detail di sana. Nah sekarang kita kalau melihat seperti ini bagaimana menempatkan posisi. Sebenarnya posisi atau penempatan itu menyesuaikan setupnya masing-masing. Kita sudah berikan arah-arahan, boleh nanti melihat bagaimana candle itu terbentuk dan konfirmasinya seperti apa. Nah kalau saya sendiri karena kemungkinan masih akan bergerak naik, kita bisa menempatkan juga posisi buy di atas itu atau kita manfaatkan untuk koreksinya ya, bisa juga nanti koreksi ya, koreksi di kisaran, kita menempatkan koreksi itu di sini ya, di kisaran di sini ya 3327 poin sekian. Nanti targetnya cukup sampai di 3315 itu sudah titik exit yang paling potensial. Nah, ini simulasi saja yang kita sampaikan. Teman-teman bisa menempatkan peluang atau potensi setelah turun dari 3315 juga boleh, break di 3345 juga boleh ya. Kita menempatkan pertama untuk koreksi kecil di 3327. Kemudian target terdekat nanti berada di 3315. 3315. Nah, kemudian kalau nanti masih kuat berlanjut, kita lanjutkan untuk target berikutnya di 3301 atau 00 boleh. Nah, di situ masih berpeluang. Nah, untuk jenuh jual kita perkirakan nanti di 3278 ya, area jenuh jualnya maksimum di sini ya, 3278. Sementara kalau sudah tidak mampu bergerak lebih lanjut ya, tadi sudah kita sampaikan, kita kasih highlight warna yang berbeda ya. Nah di sini pantulan itu nanti kita juga bisa menempatkan posisi buy di posisi 3327 juga kalau nanti ada konfirmasi hijau di sana sudah memantul kemudian mulai rebound.
Kemudian kita juga bisa menempatkan posisi sell buy sorry ya, tadi di atas 3345 boleh ya. Kita bisa menempatkan dulu untuk atau kita persiapan kalau kita tempatkan lebih awal apakah masih nutut ya. Sebenarnya kita bisa menempatkan lebih awal juga di sini. Di 3340 nanti targetnya, atau kita naikkan sedikit ya. Kalau mungkin teman-teman ragu, silahkan tunggu sekalian break di 3345. 3345 boleh ya. Jadi kalau saya lebih awal kita tempatkan di 3388. Nah, kalau punya kekuatan bullish sampai angka itu tentunya kemungkinan besar akan kembali bergerak naik. Sehingga kalau saya tempatkan di 3341 poin sekian. Nah, ini untuk posisi buy-nya. Kemudian targetnya berada di mendekati resistennya di kira-kira di sini ya, di 3355. Ini untuk target yang terdekatnya. Target buy di 3355. Nah, ini. Kemudian jika ternyata tidak ada perlawanan, tidak ada momentum bearish yang signifikan, justru ada bullish, momentum bullish yang ada di sana, kita bisa melanjutkan untuk target berikutnya berada di 3370 ya, target berikutnya 3370 poin sekian. Untuk area jenuh beli kita perkirakan maksimum di 3387. Area jenuh tadi kita perkirakan di 3387. Kita tandai dengan warna apa ini? Warna ungu ya. Yang di bawah kita tandai coklat tadi. Tidak kita coret-coret. Ini area jenuh jualnya di 3278. Nah, ini di simulasi yang secara teknikal dan angka kita lihatkan di chartnya. Secara teks tadi sudah kita sampaikan, nanti kita akan bagi di grup, teman-teman bisa baca, bisa pelajari, dan silakan cari pembandingnya. Mudah-mudahan hari ini bisa maksimum, bisa konsisten juga, berapapun itu yang paling penting bisa bertahan, tidak malah makin jatuh, tapi kita harus makin ke depan, harus makin bertahan dengan potensi yang lebih baik tentunya. Terima kasih. Kita akan kembali ke pertemuan berikutnya di hari esok. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.